Oke, selamat datang semua teman-teman. Kita akan memulai acara kita sore ini. Ya, perkenalkan nama saya Frankie. Saya akan jadi host dan juga moderator untuk acara sore ini. Mungkin boleh tolong minta saudara Robi untuk di Zoom, di pin saya. Iya, oke. Halo semua teman-teman. Iya, nama saya Frankie. Saya yang jadi moderator dan sekalian host di hari sore ini di acara webinar Growth Possibility for Indonesian Food in Taiwan's Culinary Industry. Dari doyan jadi cuan. Ya, kita sudah kedatangan tamu yang spesial khusus ini, yaitu Cik Sally Michelle. Ya, panggilan Cici aja, biar dekat, akrab. Nah, sebelum itu kita bakalan, tadi kita udah putar video berhubungan dengan foto-foto dan juga tokonya, makanannya, dan juga minumannya, dan kue-kue nyonyanya yang sangat-sangat penjualannya laris di Taiwan. Nah, dan saya akan juga menyampaikan beberapa poin value tentang YIPA. Mungkin boleh minta ditampilkan PPT slide-nya. Yes. Oh, oke. Ini adalah acara hari ini. Oke. Dan nama restoran adalah Yanli Nanyang Xian Tian Shi. Kalau bahasa Indonesia Pondok Sani. Oke, next. Ya, seperti biasa kita perkenalkan kita dari Young Indonesian Professionals Association in Taiwan, yaitu singkatannya YIPA TW, dan bisa diikutin di Instagram yipa.tw. Oke, next. Nah, visi misi kita mungkin bagi teman-teman yang pertama kali hadir, kita mungkin mau memperkenalkan sebentar tentang visi misi kita, yaitu menjadi komunitas atau organisasi Indonesia profesional agar tetap terkoneksi dan bisa bersama-sama kita punya komunitas yang sehat. Yang kedua, misi kita nanti kita akan mendevelop, ya, membangun, mengempower SDM Indonesia yang ada di Taiwan lewat collaboration acara, juga kita banyak pembicara, dan juga kita ada socializing. Next. Ini adalah value kita. Pertama, kita akan terkoneksi satu sama lain. Yang kedua, kita saling membangun, baik dari sharing information, ilmu, maupun juga kita men-sharingkan kehidupan kita dan bertumbuh bersama di Taiwan. Dan kita butuh di-empower. Dan kita juga perlu kerjasama satu sama lain. Oke, next. Nah, ini adalah program yang sudah kita jalankan selama hampir setahun ini. Acara hari ini adalah Meet the Leaders, ketemu dengan leaders, kita perlu di mentoring, yaitu hari ini. Kedua, socials, yang sebelumnya kita sudah pernah mengadakan soft launch, dan juga dinner, dan juga hangout, dan knowledge sharing, di mana kita nanti juga bisa saling, teman-teman yang punya talented, punya expertise yang khusus bisa memberikan sharing pengalaman dan knowledge kepada teman-teman agar kita saling memperkaya satu sama lain. Dan Indonesian Career Evening dengan acara yang mungkin lebih santai, lebih bisa socializing, bisa. Oke, next. Dan foto-foto tersebut adalah hasil dari acara yang sudah sukses, dan kita percaya bahwa event-event programs ini akan kita terus lanjutkan bersama-sama dengan dukungan dari teman-teman semua. Oke. Dan saya akan lanjut kepada prolog perkenalan tentang Cik Sally Michelle. Bisa next. Oke. Cik Sally Michelle adalah owners yang juga orang Indonesia dan datang ke Taiwan dan sudah membuka restoran ini. Nanti kita dengar langsung aja dari beliau. Nah, restoran Indonesia Sinchu berhasil menarik orang Taiwan. Setiap satu minggu selalu rame. Bahkan sekarang juga lagi rame ngantri. Dan kita sangat berterima kasih. Saya mewakili YIPA untuk kepada Cik Sally sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengajar, untuk membimbing, mentoring adik-adik di sini. Dan juga masakan Pondok Sani sangat direkomendasikan oleh Wali Kota Sinchu.
sekaligus terpilih menjadi new immigrants yang teladan yang sukses di Taiwan. Dan dalam hanya waktu 10 bulan pertama buka restoran, Pondok Sani ini langsung terpilih menjadi 50 restoran terpopuler di Hsinchu. Next. Dan kue nyonya Indonesia yang berlimpah, berwarna-warni seperti kita bisa lihat tadi video dan juga foto yang di slide ini, bahkan sampai dijual ke hotel bintang 5 seperti Hotel Sheraton, Sheraton Fantian seluruh Taiwan, dan juga perusahaan-perusahaan besar di Taiwan juga ketika mereka ada dinner ataupun lunch company, mereka juga booking, mereka juga order banyak sampai katanya ordernya terlalu banyak, ya nggak bisa ke-handle katanya. Dan juga menggabungkan ya khususnya resep kuno Indonesia dengan bahan-bahan yang tersedia di Taiwan menjadikan satu kreasi makanan yang unik, yang menarik hati orang Taiwan. Dan restoran ini juga sudah masuk video YouTube, video influencer dan khususnya TV yang sedang sering diliput beritanya di Taiwan. Oke, next. Oke, kita nggak panjang lebar, kita langsung aja sambut Cisali. Oke, let's give applause teman-teman atau pencet emo, likes mungkin di Zoom kalian. Oke, silakan. Ya, langsung kita undang Cisali. Halo. Yes. Halo Cisali. Iya. Cik, lupa di unmute. Cik, lupa di unmute, Cik. Bisa nggak, Cik? Udah. Di sebelah kiri bawah, Cik. Kiri bawah ada pencetan merah di silang, dipencet aja, Cik. Diklik aja. Muncul nggak, Cik? Oke nggak? Pilihan. Halo? Oke. Maaf teman-teman, ini agak kesalahan teknis. Ya. Oke, sebentar ya. Kita putar video dulu ya. Robi boleh putar video dulu ya. Nanti kita kembali ya. Maaf ya.
Halo, Vira. Halo? Ya. Ya, udah? Ni Ana这个，Ya, 你再按回来。这个是如谢果谢。按这个，OK Ya, OK OK， Halo。Ci, terima kasih sekali lagi untuk meluangkan waktunya. Saya tahu sekarang di restoran saking rame ya katanya sampai ngantri tiap suatu minggu. Ya, terima kasih Ci. Saya tahu kita sangat sangat merasa 好，terhormat Ci 你 bisa. 手好了，你把手这样。 Iya, oke Ci. Kita langsung mulai aja Ci ya. Ya, Biar OK。teman-teman juga adik-adik nggak penasaran. Iya, Cik, gimana Cik ceritanya bisa ke Taiwan Cik, dan sudah berapa lama dan sudah berapa anak di Taiwan? Itu awal mulanya dulu saya di Jakarta kerjanya tuh di Wisma Dharma Oke. 8 tahun. Sesudah itu saya pikir ya bahasa Mandarin kayaknya penting banget ya. Jadi saya minat, pengennya ya udah sekalian aja ke Taiwan belajar bahasa Mandarin gitu, langsung di Taiwan. Nah, tahun 76年就是1987 Ya, 18. Nah, kemarin ya saya kan di Taipei, di Sifan Daxie. Waktu itu saya tinggalnya di Taipei sih. Itu sekolah bahasa Mandarin atau bahasa langsung Mandarin? bahasa Mandarin ya? Khusus在师范大学. Waktu itu kan cuma 2 sekolahan, 师范大学跟国语日报. Oh, Koyu Ripa yang di Kuting, tahu. Iya, cuma itu dua sekolahan, nggak sekarang di mana-mana ada. Kok bisa married sama ini sekarang suami yang hebat ini sekarang? Ya, Ketemunya gimana tuh pertemuan asmaranya sih? Pas saya main ke Taiwan, saya kan ke Taiwan lihat Iya. dulu. Ya, rencananya ke sini lihat dulu, cari sekolahan kan. Udah itu ya pas dapat sekolahan, jadi langsung jalan kan ketemu teman. Jadi main ke Sincu gitu loh. Main ke Sincu ya kenalan lah gitu. Waktu itu kan kita nggak tahu ya, kita kalau dari Asia kan sekali kenalan kan salaman ya. Iya. Kalau orang Taiwan kan enggak. Oh. Orang Taiwan enggak. Katanya karena gara-gara saya salaman sama dia kan ngomong, kok ini ya, karena suami saya tuh orangnya kayaknya nggak begitu, kalau nggak begitu kenal dia nggak diladenin gitu loh orangnya. Oh iya. Pas saya lihat, oh iya, nama saya Shelly, saya langsung salaman sama dia kaget, kok ada cewek yang berani langsung salaman sama orang gitu. Oke. Berarti udah ada chemistry ya? Ya mungkin juga udah jodoh ya. Ketika bersalaman. Udah punya berapa anak Cek di sini? Udah punya 3, 2 cewek 1 cowok. Oke, 2 cewek 1 cowok. Boleh cerita nggak Cek kerjaan mereka sekarang apa? Kalau anak saya yang paling besar, dia sebenarnya lulusan Donghai Sosial. 社工系, Donghai 社工系. Nah, kalau yang kedua dia di fisioterapi. Iya, fisioterapi. Kalau yang ketiga dia di teknik, mestinya sih di engineering ya. 电机嘛。电子 yes， 电子。di 新竹科学园区。科学园区在智邦科技 Action, Inggrisnya itu Action. Oh, itu setahu seingatku perusahaan website provider server juga yang terkenal di Taiwan. Iya, dia terkenal sekali. Iya, salah satu perusahaan yang sangat besar. Oh, mantap. Berarti sudah married semua sih ya? Yang cowok udah married. Oke. Istrinya juga di Action juga di Jepang kerja juga, istrinya berdua di sana. Berarti yang sekarang anak keberapa Cek yang ngurusin restoran? Anak yang paling besar. Paling besar ya? Justru saya pusing. Saya kan dulu waktu dia di fakultas tingkat 2, saya kan tanyain, soalnya kan waktu itu kan kita baru ke Taiwan kan nggak tahu ya keadaan pendidikan di Taiwan ya. Iya. Saya kan di Indonesia namanya pernah susah kan, nggak tahu mestinya kita mikir, waduh kita besok-besok anak saya nggak mau susah kayak kita gitu ya. Yes. Jadi kita pikir ya udah keahlian dari mami kan kita kan dari kecil kan udah bantuin mama, jadi tahu ya. Saya pikir udah kita ya belajar aja deh, disimpan aja gitu loh.
Ya kebetulan aja resep-resep bawa sama saya ke Taiwan. Berapa Jadi lama saya kira-kira memulai penjualan kita itu dari bilangnya kue nyonya nyonya ya? kue. Enggak, sebelumnya awal mulanya saya jualnya ke restoran Indonesia semua. Oh, jual ke resto Indo. Iya, Toko awal Indo. mulanya saya ke restoran Indonesia. Nah, ke restoran Indonesia itu kan ya kita pikir kan anak-anak di sini kerjanya kan ya gajinya nggak seberapa gitu ya. Ya, kita ya udah kita sekalian eksperimen ya sejenis berjenis-jenis kue gitu. Awal mulanya semua bahan-bahan saya bawa dari Indonesia. Oh. Nah, pernah sekali saya di airport ditahan sama imigrasi Taiwan, 6 orang, 6 loh. Dibawa masuk dalam bagasi koper gitu, Ci, dari Indonesia ke Taiwan. Waktu mau keluar ada yang perempuan 2, yang cowok 4 nih. Aku dikelilingin. Kaget kan? Kaget kan? Dia bilang, nih, saya mau ambil koper ini. Suruh buka. Saya bilang, di dalam nggak ada apa-apa kok. Oke, nggak apa-apa. Dia cari kan nggak ada. Terus dia unjukin, nih, yang warna ini nih. Saya mau yang bungkusan ini. Kaget kan? Warnanya tuh hijau membiru. Kena sinarnya. Nah, taunya itu kan kalau kita di Jakarta kan kita bikin koktail buah. Masih ingat kan, tahu kan koktail buah kan yang campurnya kan garing kan. Nah, kalau dia garing, penggaringnya itu kita harus pakai ini, pakai lemon, terus pakai exit ya. Dia namanya tuh exit. Itu kimia, bahan kimia, dia pikir itu mungkin obat apa gitu. Jadi ditahan di bandara, akhirnya udah selesai, Ci, kasusnya. Udah, langsung saya kasih lihat. Pas waktu itu ya kebetulan banget ya, saya kan ada beli buku ya, beli buku, terus ke tempat penjual, dia kan ada bikin bonnya. Nah, pas kebetulan semua ada di tas saya. Kalau gitu, jadi sampai Cici harus masukin bahannya langsung dari Indonesia ke Taiwan. Nah, bagaimana proses transisinya, Ci, dari penjualan ke toko-toko Indo sampai jualnya ke orang-orang Taiwan? Itu gimana ceritanya? Ya, awal mulanya karena saya kan bahan-bahan dari Indo ya. Kalau di Taiwan kita kan nggak begitu ngerti ya. 我们不知道在哪里买东西呀，或者名字会不一样，它的nama bahannya tuh lain. Misalnya sagu ya sagu aja, ya kan. Kalau di sini kan berjenis-jenis, lain-lain gitu. Jadi komposisinya apa kita nggak pernah tahu. Jadi selalu gagal. Kue yang kita bikin tuh nggak benar gitu. Nah, lama-lama kita eksperimen gitu ya, eksperimen satu-satu. Jadi misalnya dari New Zealand punya saya beli satu, dia kan nggak jual ketengan, nggak jual satu icin-icinan. Jadi 25 kilo harus saya beli. Jadi yang dari Thailand saya beli, yang dari New Zealand dari beli. Pokoknya setiap yang dia orang masukin ada bahan apa aja gitu ya yang saya mau. Misalnya sagu kan banyak jenis kan. Nah, saya beli terus saya bikin, paling juga pakainya nggak sekilo, nggak cocok ya udah dibuang, kasih temen, udah kan dia pelihara babi, udah kasih dia orang gitu. Jadi pelan-pelan kita eksperimen, bener-bener saya eksperimen kuenya tuh berturut-turut tuh 2 tahun. 2 tahun ya? Ya. Tapi setelah 2 tahun tuh Cici ada pergi ambil kelas nggak, kayak sangke, kayak kelas-kelas belajar masak di Taiwan? Oh enggak, awal mulanya saya tuh kalau balik ke Indo saya sangke di Indo. Oh, berapa lama, Ce, di Indo? Saya sekali pulang saya pergi misalnya Nyonya Lim ya, yang terkenal. Kan waktu saya pulang kan dia nggak ada kelasnya, saya bayar. Misalnya dia bilang ini sangke ini berapa duit hotel, ya udah saya bayar. Jadi itu private, one by one. Itu. Oh. Kapan Cici merasa pengen buka restoran, Ce? Biasanya kalau anak-anak Indo kalau ke Taiwan dengan negara yang masih asing ya, nggak familiar, mungkin kerja dulu sama orang Taiwan di restoran ataupun di perusahaan dulu, Ce. Nah, Cici waktu itu kerja atau langsung kepikiran pengen buka restoran atau enggak, awal mulanya saya bukannya mau buka restoran, saya cuma mau 要推广我们的文化交流的甜点。 Oke, saya terjemahan dulu ya. Berarti ini mempromosikan ya
budaya Indonesia ke Taiwan gitu. Ya. Oke, lanjut Cik, lanjut silakan. Ya, 推广给大家. Karena waktu itu kan setiap orang ngelihat kue Indo, nyonya kue Indo, dia orang tuh kayaknya mengelak, nggak mau. Nggak, saya punya perasaan tuh kayaknya kue kita nggak dihargain gitu loh. Jadi saya penasaran banget. Padahal kan kue kita kan enak kan, enak semua. Yes. Nah belakangan karena awalnya itu saya kan waktu itu saya buka toko Indo, ada di Pepu, agak di pedalaman. Oh, sempat buka toko Indo. Iya, itu awal mulanya saya buka toko Indo di Cutung, masuk ke Cutung dah, di pedalaman gitu. Tapi waktu Sabtu Minggu itu banyak turis kan, banyak yang dari pendatang dari Taipei ya, Kaohsiung. Yes. Gitu. Nah, awal mulanya kan saya semuanya pakai pasta. Terus saya titip ke toko Indo itu semua pakai pasta. Laku nggak? Laku nggak? Lakunya ke anak-anak Indo. Yang beli anak Indo. Orang Taiwan sekali dengar dia kan tanya, ini warnanya menyala banget, ini dari bahan apa? Terus ya kita terus terang dong dari pasta. Dia bilang, oh kalau dari pasta saya nggak mau. Dia cuma beli satu potong coba. Sorry Cik, pasta itu apa Cik? Pasta itu kayak gimana sih? Pasta pewangi, kayak pasta pandan. Esen, pasta itu esen. Oh, oke. Kita di Indonesia kan semuanya pakai esen. Yes. Kita bilangnya zat adiktif. Esen mocha, esen coklat, kopi, nah, semua pakai esen. Nah orang Taiwan nggak mau. Kenapa? Rasanya atau tampilan luarnya? Dari kimia katanya bisa kanker. Jadi pasta itu termasuk pewarna makanan bukan Cik? Iya, dia pewarna juga pewangi. Oke, pewarna dan pewangi. Dan ya, itu yang membuat tes aja misalnya satu loyang itu 1 sendok teh aja udah oke. Udah wangi banget. Tambah enak nggak, Cek? Wangi. Rasanya sih kalau emang kuenya sih sama, wanginya itu bisa wanginya aja. Wanginya bisa menyolok banget. Jadi itu yang membuat kadang customer orang Taiwan nggak bisa terima karena terlalu wangi. Nggak bisa terima. Terus pernah sekali dia kan ke tempat saya, lu bisa nggak bikinin yang asli pandan punya? Waktu itu kan kita nanam pandannya nggak banyak. Kan? Oh, jadi pandannya Cici tanam sendiri di Taiwan? Iya, tanam sendiri. Waktu itu kan pandan saya nggak banyak. Kita kan nggak kepikiran ke natural punya kan? Nggak kepikiran ke sana. Soalnya jualnya ke anak-anak. Soalnya pernah waktu awal mula kan orang Taiwan lihat kan, aduh kok warnanya merah begitu, ngeri gitu loh. Nggak berani makan, nggak mau katanya. Sebelum kita lanjut ke bahan ya, rasa ya Ci ya, kita nanya dulu Ci, kenapa dari buka toko Indo ganti buka restoran untuk orang Taiwan? Setahu saya waktu itu buka toko Indo lumayan cuan loh Ci. Enggak, tapi akhirnya belakangan saya tuh condongnya karena kan pemerintah Cengfu izin ya Nanxiang mah, ya Nanxiang ke Asia. Jadi patokannya kita tuh karena saya mau mempromosikan 以文化交流给台湾人知道说我们南洋的甜点是真的很好吃的。 Oh, jadi Cicip tuh ada satu kayak hati buat mempromosikan makanan Indo ya ke orang-orang Taiwan kan. Dan pas karena awalnya gitu, presidennya Tsai Ing-wen kan lebih condong Xinanxiang Zhengce kan. Ya, Xinanxiang Zhengce. Karena saya pernah sekali waktu saya baru sampai di daerah Pepu, saya tuh bikin lapis legit yang gede punya 24 kali 24 bikin 3 biji, 3 loyang, ya. Yang 2 loyang saya potong kecil-kecil. Ada pokoknya dari customer pokoknya yang tinggal di Pepu punya datang pas lewat saya kasih makan, traktir makan. Terus 1 loyang saya kasih ke tetangga sebelah. Itu benar-benar nyakitin dia ngomongnya. Saya kan kasih bapak-bapak sih, engkong sih. Ini saya ada ini seloyang buat keluarga buat makan. Oh, ukut seni ini datang sih. Kenapa, Ceh? Dia udah bilang nggak? Dia nggak, kayak perasaan saya,他就看不起我们啊，我不吃你们印尼的东西，他跟我推掉。Kita kasih nih ke dia, 我不吃印尼的东西。
ya udah, saya pikir ya udah, oh, mekonsi, ya saya pulang kan, kembali ke tokonya, kacak tiga toko aja, ya udah itu kan anjing saya kan saya bawa anjing ke sana, dia teriak, oh itu anjing Indo tuh, ing Niko. Berarti ada satu waktu di mana banyak orang Indonesia yang married sama orang Taiwan di Hsinchu juga sempat dipandang agak beda ya, Ce ya? Iya. Kita juga nggak bisa nyalain. Mungkin juga kita punya apa? Ada sebagian juga kayaknya nggak ya, 不是说做得很好，给人家看不起的，所以他就把我们每个人都是一样的。有一些就是有犯错啦，出去在外面他们已经 image-nya udah jelek gitu loh. Saya nangkapnya gini sih, Cik. Koreksi saya kalau saya salah, Cik. Saya rasa orang Taiwan nggak bisa bedakan antara mungkin TKI ataupun yang mungkin pelajar ataupun yang profesional ataupun yang investor. Pokoknya dia orang Indo dia samakan mungkin ya. Enggak, waktu itu karena di tempat saya yang saya di Pepu itu kan banyak Wajishin yang Iya. Anak-anak kita yang Wajishin yang punya. Yang waktu itu yang saya ke sana yang TKW masih enggak begitu banyak. Oke, Cik, kita langsung lanjut, Cik. Lompat ke bagian di mana Cici dari awal-awal kuenya mungkin nggak bisa diterima orang Taiwan karena mungkin ada pasta itu dan karena kebudayaan di sana ya belum bisa menerima makanan orang Indonesia. Toh orang Indonesia mungkin miskin datang ke sini sekolah ataupun merit dan kerja di sini. Ya. Nah, Cici gimana mematahkan persepsi mereka tentang masakan Indonesia, Ci? Karena dimulai dengan harusnya kan Cici bakalan promosi dulu kan, memperkenalkan makanan yang kue-kue kan yang ke orang-orang Taiwan itu gimana, Ci? Prosesnya, ceritanya, Ci? Oh, begini. Kita kan udah buka pondok sami kan, dan jadi kita punya bahan kita siapin, harus bahan natural semua yang kita cari ya. Nah, dengan cara kita ikut misalnya dia orang kan dari pihak pemerintah kan dia ada kegiatan kan ya, saya mau hotong ya ke hotong, dia tuh datang请我们去参加， misalnya ya kayaknya basar apa gimana. Basar ya. Nah, padahal waktu basar itu ya kita bilang cuan juga enggak begitu, enggak 没有说赚的很多啦，那就是我们要出来给人家认识有我们这一家店。代表的. Jadi kenal kita biar kita keluar, padahal capek sekali dari jam 8 pagi sampai malam sampai jam 5. Itu bazar ya diadakan oleh pemerintah daerah. Ya, iya. Oke, jadi Cici mengambil kesempatan itu untuk mempromosikan makanan masakan kue Cici. Iya. Oke. Jadi pas kita promosikan sekalian kita kasih tahu, oh kita punya restoran ada makanan gitu loh. Ada makanan, ada rendang lah, ayam goreng. Berapa persen kira-kira Cici pengunjung yang datang ke standnya Cici waktu bazar? Mungkin selama pertama kali atau mungkin beberapa kali, Cici? Waktu pertama kali karena yang ngadain itu新住民文化新住民中心. Jadi yang datang kan banyak. Pasti banyak. Jadi dia ada patokannya, satu orang kan awal mulanya kita kan dikasih cinpe ya. Bisa kayak 5,000 块你去做. Oke, jadi ada dana dari pemerintah ya untuk membantu promosikan kebudayaan new immigrants. Ya. Di Hsinchu. Selalu ikut, iya, selalu ikut. Di Hsinchu, pokoknya seluruh Taiwan kita ikut. Oke, berarti dari cerita Cici ya promosinya tuh lewat kebudayaan basar ini, meskipun nggak capek, meskipun kelihatannya sepele bagi orang-orang lain, tapi ini salah satu cara yang sangat efektif memperkenalkan betul. Makanan atau kue ke orang Taiwan, dan akhirnya pelan-pelan bisa diterima, Ci ya. Iya, akhirnya pelan-pelan kan jadi terkenal. Jadi kita tahu, pondok sami gitu loh. Jadi kan kita sering keluar kan, udah itu kita pas kita keluar kita decoration-nya kan bagus ya. Kita kan ya tata mejanya segala macam gitu ya. Jadi selalu sesuai dengan Indonesia, Asia pokoknya.
Jadi dia orang saya lewat ada istiadatnya Indonesia. Ya, betul, betul, betul. Termasuk yang batik, termasuk yang sesuai yang saya lihat tadi Ci, di restoran itu interior design itu banyak sekali kayaknya sepertinya material itu dari Bali ya atau di Indonesia. Ya. Terus ditempel di dinding, dihiasin dan batik dan rotan gitu-gituan ya, dan kelihatannya itu emang sangat Indonesia ya, tradisional. Ya. Oh, mantap. Oke. Gini Ci, berarti ini direkomendasi oleh wali kota karena melihat bahwa new imigran ini di Basar makanan Cici bisa diterima. Nah, itu kapan bisa tiba-tiba buka restoran Taiwan itu? Dari situkah atau berapa lama? Enggak, waktu itu kan ya anak saya kan awal mula dia nggak mau. Saya kan tanya, mau nggak waktu di fakultas tingkat 2. Dia bilang, "Mama, ini pi wo bu xihuan zuo zhe jian." Ya udah, saya pikir ya udah nyerah nggak mau gitu ya. Berapa tahun tuh, Ci? Berapa tahun? Itu dia di fakultas tingkat 2 ya. Iya. Nah, tingkat 2. Tahun kedua. Saya nanya, soalnya saya agak khawatir karena dia kejuruannya di sosial kan. Kayaknya ya tansina. Oh, jurusan sosial ya, tapi nggak ada hubungannya dengan bisnis atau manajemen. Iya. Kalau di Amerika sih oke, bisa bagus banget kan, di Eropa oke. Kalau di Taiwan kan masih belum kan. Jadi pikiran kan kita. Nah, berarti tahun keberapa, Cece? Anak Cece yang paling besar ini bersedia temanin Cece untuk buka restoran Taiwan ini? 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. 7 tahun ya? 7 tahun yang lalu pas dia habis fakultas, terus dia kan tang Pei Pao Ke 2 年 出去. Pei Pao Ke itu backpackers ya? Ya. Kayak working holiday Ci ya, tuja. Iya. Keliling 2 tahun seluruh Taiwan. Oke, seluruh Taiwan. Udah itu dia balik kan, dia udah bilang nggak mau. Udah saya pikir ya sudah, 我就不要，我也已经很累了，我肩膀也痛了。udah itu dia pulang, Ma, saya mau ini, 我想接妈妈阿嬷的这些甜点。terus saya tanya 为什么？因为我这2年我出去吃，然后我去印尼店啊，很多店我朋友带我去的，所有的甜点好像不是跟妈妈做的一样。我觉得妈妈做的甜点比他们的好吃。如果真的你没做了，真的是已经失传，已经没有不见了。Oke, Cisali, ini saya bantu translate dulu ya ke teman-teman ya. Nah, teman-teman tadi kata Cisali bahwa anaknya paling besar ini selalu lulus kuliah. Dia 2 tahun keliling Taiwan dan dia juga sempat keliling makan kue di toko-toko Indo yang lain. Bahwa dia mendapati bahwa kue yang di toko lain nggak seenak buatan Cisali, mamanya, gitu kan. Akhirnya anaknya memutuskan kembali dan mau buka restoran ini ya, restoran yang sekarang ini, Cie ya. Berarti berapa lama Cek restoran udah dibuka? Kita berjalan udah 6 tahun. 6 tahun ya? Iya. Dia awal mulanya kan nggak bisa sama sekali. Jadi kita belajar setahun sama saya. Berarti 2015? Iya. Belajar setahun berarti 2014? 14, ya. Setahun, habis 2016. Saya lihat Cek desain eksterior sama interiornya lumayan loh Cek ya. Itu habis berapa tuh Cek? Ya lumayan sih kalau di toko yang di Nantalu ini habis banyak. Berapa Cek kalau boleh tahu? Karena orang Taiwan tuh terkesannya tuh sukanya rapi, bersih, dan desainnya harus bagus. Sebenarnya desainnya kita sih nggak seberapa ya. Lebih mahalnya tuh karena di peralatannya, terus pembongkarannya itu mahal. Kalau desain kita punya segala bahan-bahan yang kita kirim dari Indo sih, ngitung uang Taiwan sih nggak begitu, nggak seberapa ya. Nah, kita caranya itu, jadi dia kita mahalnya kan kita paling juga di pembongkaran ya, terus di bagian pembongkaran itu yang itu Suini Kung Nasie itu udah habis 150. Jadi gini, Cici nyewa yang 2 lantai ini. Itu Cici dari rumah yang biasa kosong terus Cici direnov dan dibongkar, lantai 1 jadi dapur kan? Iya. Nah, lantai 2 jadi tempat makan, restoran. Berarti itu hanya untuk bongkar lantai 1 aja
Chongyang Chufang ataupun disebut kitchen utama ya, Iya. dapur utama itu habis 150 ya. 150 karena lantai 2 juga kita bongkar semua. Itu kan dia ada kamar 1,5 juta. Mm-mm. Nah, itu kok berani Ci ya? Maksudnya bisa mengeluarkan biaya seperti itu. Itu keberanian dari mana sih kok bawa makan kue ini pas laku? Terjang tahu nggak? Awal mulanya kan kita kan di Xiangshan ya. Di Xiangshan kita kan sewanya per bulan kan cuma 20. Oh, pernah testing di Elephant Mountain ya di Taipei ya? Ya, 4 tahun di sana. 4 tahun Elephant Mountain Kita awal. 2013. Halo, Ci? Enggak dari permulaan itu kita juga nggak kepikir bisa melonjak kayak begitu ya. Puji Tuhan gitu. Oh. Soalnya dari awal mulanya bayangin aja kalau 我们要出来做，我们不要马上做得很大，因为不是我们的行业，就是你从小就ada budgetnya. Waktu itu saya kasih tahu anak saya, ya budgetnya 100 wan. Oke, jadi Cici kasih tahu ke anak Cici kalau buka usaha tuh harus mulai dari kecil. 100万，这100万做不成功就不要了，就等于说我们就亏了。 Jadi tes the water ya, 100 wan ya, 1 juta NT ya, 100 wan. Kalau gagal ya udah. Iya. Lanjut gitu ya. Kalau gagal udah, 我们就到这里，我不再加，钱也不再投进去了。 Itu yang di mana Cik? Yang di Elephant Mountain? yang di Xiangshan南大路，Xiangshan牛埔北路。 Oke. Itu agak atas ya, agak atas. Cuma bisa 20 orang. Oke. Itu berhasil nggak Cik? Justru kan waktu itu patokannya saya kan bilang sama anak saya ya, 你要做 OK， 我们就有100万的资金给你来做，连装什么我们就东西你做不好我们可以搬走，jadi kita ke IKEA belinya. Jadi segala peralatan, perabotan, meja-meja segala semuanya beli di IKEA. IKEA ya. Jadi awalnya mulai dengan kecil, dengan seadanya, ya. Dan testing 1 juta NT ya. Nah, itu berhasil Cek, untung. Ya, awal mulanya sih susah. Bayangin aja hari pertama cuma sampai usuk kue. Omset 350 N. Penerimanya. Anak saya bingung. Itu omset ya, hari pertama 350. Ya, cuma 350 yang kita terima. Itu Cici buka sendiri atau sudah ada karyawan di sendiri sama anak saya. Oke. Kan waktu itu kita nggak tahu gimana, terus saya bilang sama anak saya kan, 他想创业嘛，他说他想创业，好吧？ Soalnya Cici udah capek, udah nggak mau, terus dia kan balik katanya 我想创业呀，好吧？那我就陪你嘛。 Jadi di sana sekitar 4 tahun cukup berhasil, udah kumpulin dana, baru pindah ke Hsinchu. Iya, karena kita sebenarnya waktu itu bukannya mau cari tempat yang besar, itu terpaksa. Karena terbatas biaya dana. Bukan. Karena kita waktu itu kan kita dari awal kan kita kerja pelan-pelan sampai Tisanien pertengahan ya. Waktu itu kan banyak pesanan, ada dari Potanga, dia ada pesan 250 paket. Dari biara Buddha ya, Vihara Buddha. 250 paket gede loh, yang pesan sama kita. Nah, udah itu kan kita perlu kulkas kan. Nah, kita kan mau sewa tempatnya sama pemilik, sama fangtongnya. Anaknya tuh ngomongnya agak nggak benar, makanya anak ketiga. 我们跟他租那个房子。 Ya. Halo, Cisali. 租他房子，租他的一个放那个 dia kan udah janji bayarnya berapa gitu ya. Bayarnya berapa, terus dia bilang, anak saya kan bilang, lah kan janjinya sama mama segini. Anaknya bilang karena itu rumah, anaknya yang ini yang ngomong. Oke, jadi karena mungkin ada ketidakadilan ya pas sewa toko yang di Elephant Mountain, itu juga salah satu penyebabnya pindah ke Hsinchu.
Oke. Saya balik genggam kayak begitu loh. Mama, kesel aku, 气死我，气死我 gitu. 他跟我说要就来，不要来，我真的要跟他拉倒. Dia ngomong begitu sama saya. Oke, Cik, berarti ini salah satu penyebabnya ya pindah ke Hsinchu ya, Cik? Ya, kita bukan karena ini kita mau jadi besar, nggak nyangka gitu. Nggak nyangka aja. Nggak. Oke. Sekarang, Cik, langsung aja. Nggak nyangka. Terus kaget. Kaget ya? Dibongkar semua karena kan waktu kita lihat toko ini kan dalamnya kan ada kamarnya ada 4 blok Iya, gitu. iya. Pas diblong begitu kan jadi gede sekali. Iya, iya. Kaget. Padahal waktu itu kita punya planning fokus tanpa Taiwan, dia Pak Usuwan itu tuang Huangda. Usuwan itu buat kita buat modal ya kita kan mau beli bahan-bahan segala ya. Nah, kita tuh sampai Taiwan yang dari Tong Cilai Cuan. Nggak nyangka itu benar-benar nggak nyangka. Makanya kita sampai ya, mestinya kan kita waktu itu kan rencananya bulan 12 sudah pindah ke sini. Nah, akhirnya kita kan ketemu sama yang bagian kitchen set-nya itu kan kita cari satu-satu bedanya ya kita mesti nanya berapa duit hai itu ya tuh mau berarti mencari informasi Ci harga-harga apa iya, makanya kita pendingnya sampai 5 bulan 5 bulan planningnya. Kita punya toko baru buka. Oke. Cik, sekarang restoran di Pondok Sani apa Hsinchu ini berapa karyawan, Cik? 20. Full time atau part time? Full time-nya 13. 13. Semua orang Taiwan. Full saya, anak saya sama Tiancang. Oke. Part time-nya 7 ya. Gimana penempatannya? Kalau yang lain part time. Kita yang penempatannya gimana? 20 orang itu penempatan gimana? Di dapur berapa orang? Bagian kalau di bagian dapur harus ada 6 orang. Bagian dapur 6 orang. Terus di bagian restoran di lantai 2 kita kan ada wilayah A, B, C. Sorry, ini internetnya agak nge-lag ya, Ceh? Iya, mungkin ada yang ada dipakai nih sama yang di bawah. Oke. Masih bisa, Ceh ya? Ya, oke. Berarti penempatannya 6 orang di dapur, sisanya berarti 7 orang ada di atas ya, di lantai 2. Ya. Nah, iya. 7 part-timernya dipakai ketika waktu weekend aja ya, 1 minggu kan rame orang-orang Taipei turun ke bawah kan, ke Hsinchu. Iya, enggak, karena kita kan sistemnya kan ada yang part-time. Dulu kan kita waktu jam 2 sampai jam 5 kan nggak buka kan, istirahat. Nah sekarang kita kan jadi jalan terus ya. Jadi dia orang kan perlu istirahat, dia nggak bisa dia orang 8 jam kerjanya, nggak mau terlalu capek. Kalau capek udah besok libur. Jadi makanan khasnya Cici itu di situ adalah kue yang saya patokannya di restoran Pondok Sani, saya lebih patokannya ke kue nyonya kue. Ya, nyonya kue yang bisa saya dalamin banget ya sama cake sama lapis legit juga lain ya. Pokoknya kue yang saya bikin itu sesuai dengan lidahnya orang Taiwan. Dia orang nggak mau terlalu manis. Bagaimana Cici mau ngatur terus bahannya begini, karena kita awal mulanya kita kan ada pakai blue band kan, margarin kan, ada pakai margarin. Itu kue kita tuh bisa keras. Dia orang tuh nggak mau. Orang Taiwan tuh agak gimana ya? Dia kalau makan dia mau praktis, nggak mau makan lagi mesti kukus ulang. Dia orang nggak mau. Fang pian很麻烦。menjadi 很麻烦。Jadi yang拿出来itu kan masuk kulkas kan keras banget kan, keluar kan agak ini keras.
Dia orang kan mau lembut gitu ya, maunya enak gitu. Jadi dari bahan-bahan yang kita rubah semua. Dari terigu juga harus diganti semua. Jadi kalau masakan orang Taiwan kan 不要吃很重的口味，它不太甜，不太辣，也不会很酸，要刚刚好。Jadi jangan terlalu manis, jangan terlalu asam ya, harus pas. Jangan terlalu asin, dan dia orang maunya yang kayak begitu. Oke, jangan terlalu asin. Kita punya sambal terasi kan dia orang doyan banget. Lihat aja sambal terasi kan asin banget ya, tapi dia orang doyan, katanya wangi sekali. Wangi sekali katanya, di pasti makan itu rasanya lain gitu. Jadi kita harus sesuaiin baunya juga, jangan terlalu pas dicium bau banget gitu ya. Kan sebenarnya setiap masakan tuh ada caranya ya, ada caranya, kita ada SOP-nya, ada caranya, nggak boleh asal-asalan gitu loh. Kita mestinya satu makanan kita makin dibikin ya, itu mesti makin bagus gitu loh, makin melonjak ke atas gitu, makin 再升级上去就对了。我们就做一道东西，比如semua orang kan bisa masak rendang atau ayam goreng pakai ayam. Nah, tapi rasanya itu kita harus makin, kita masaknya, bikin kue juga gitu. Kalau tempat Cici tuh gini, saya nggak bikin kue atau masakan saya selalu ke atas, nggak mungkin saya mau turun ke bawah. Jadi SOP kita tuh tetap ya lebih baik gitu. Berapa lama Cici habis waktu untuk mengriset, mengembangkan rasa ini, Cici, semakin disukai oleh orang Taiwan? Awal mulanya kan kita bikin dulu ya, waktu dulu saya yang di Xiangshan kan, itu awal mulanya gini, saya kan bikin ayam goreng saya, pas saya bingung, kok dia orang makan pecel ayamnya cuma 2 potong, masih ada sisa potong nggak dimakan. Ada sisanya, nggak habisin. Ada sisanya. Saya tuh tanya, 为什么？是不是不好吃，还是不合你的口味？ Dia bilang, 太柴了， terlalu keras, kering, nggak enak. Dia orang nggak mau, 他说很柴， dia bilang 很柴， 太硬了，人家整个硬是不好吃的，没有那个口感，dia nggak mau. Nah, kalau kita kan doyannya mau garing ya. Yes. Kalau kita kan gorengnya sampai garing banget, dimakannya kan enak banget ya. Dia orang tuh nggak mau. Jadi kita sesuaiin. Kayak rendang juga gitu, terlalu pedas dia orang nggak mau. Dia maunya empuk, dimakannya agak empuk, ada kenyalnya, ada empuknya, nggak terlalu keras. Meresap. Saya awal mulanya kan udah makan begitu, saya tanyain. Kalau saya lihat makannya kurang ini ya, kan masih sisa banyak ya, saya hampirin. Ini yang 你觉得为什么没有吃完啊？可以跟我们聊一下吗？可以跟他聊天，问他你怎么没吃完？他说不好意思，你那个肉太柴了，不行。Dari awal itu kita tuh nggak, dari customer bilang, satu orang kasih tahu kita langsung rubah, enggak. Isinya sampai 10 ya. Dia kasih tahu satu orang ya. Berarti ini survei market ya? Ya. Gini, Ci, saya waktu itu kan sama istri saya, Charlie, ke restoran Cici ya. Kita makan. Selesai makan, mungkin salah satu tiencang atau mungkin waiters ya, nanya saya, gimana rasanya hari ini? Oke nggak? Sesuai nggak? Gitu. Itu tiap kali loh. Begitu ya. Itu ada SOP-nya di toko ya? Iya. Oke, jadi ini setiap saat, setiap dikritik, setiap dikasih masukan agar masakannya rasanya semakin lebih baik. Iya. Oke, berarti ini salah satu kunci. Iya, kuncinya di sini. Kita setiap masakan, pokoknya kita nasi goreng. Setiap orang goreng kan nasi goreng ya, keluarnya nasi goreng. Enak enggaknya itu tekniknya. Jadi ada yang nasi goreng kan makin digoreng, makin wangi, makin enak. Iya. Ya, sama juga. Kayak kita punya nyonya kue juga gitu. Awal mulanya kita kan pakai gula pasir. Nah, belakangan kenapa bisa pakai gula maltos? Awal mulanya karena banyak yang customer kan datang.
aduh nenek saya, kakek saya kencing manis. Udah itu kita kan emang ya pikir kita juga ada gennya kencing manis juga ya. Mami saya juga ini ya, keluarga kita juga sama. Saya juga doyan kan kuenya. Kita kan sering makan kan. Nah, akhirnya kita tuh cari data kan, gula maltos tuh bagus sekali. Jadi buat yang tangnya, diabetes itu bagus. Nah, terus saya bikin kue kan, ada misalnya terigunya kan. Kan ada customer kita yang balik dari Amerika, cowok, dia sering pas pulang kerja jam dulu di toko yang dulu, dia pulang dia kasih tahu kita, kapan yang Jijie, dia panggilnya Jijie, 你看我常常来因为我很喜欢吃你们的蛋糕，因为我吃到你们蛋糕我不会胃酸，我不会胀气， nggak kembung dia. Karena dia bilang, 是因为你们用的材料是很好的材料. Oke, Cik, berarti ini karena bahan yang dipakai masakan itu sehat ya, dan tetap nggak mengurangi rasa enaknya ciri khasnya makanan Indonesia ya gitu ya. Ya, betul. Nah, itu Cici berarti habisin banyak waktu ya untuk mempelajari ilmu-ilmunya dan bahan-bahannya bagaimana tadi dikombinasi ya, antara bahan yang di Taiwan yang sehat untuk orang Taiwan, tapi juga enak dimakan. Tapi kayak gitu modalnya jadi mahal nggak, Cek? Jadi mahal. Bayangin aja kayak gula maltos kan mahal banget. Kita 100% gula maltos. Nih, saya terus terang Cek ya, saya kan ke sana Cek makan 2 kali. Harganya tuh sekitar 200-an Cek. Kalau mungkin bagi orang Indonesia itu kalau saya misalnya baru kerja atau mungkin sekolah, saya merasa mahal banget sih. Tapi bagi orang Taiwan itu bisa diterima. Bagi orang Taiwan itu murah. Oh, kok bisa Cek? Karena dia orang kan, kalau kenapa orang Indonesia bisa berasa mahal ya? Bisa berasa mahal. Karena kita kan begitu, kalau kita ke restoran, ke toko-toko Indo kan lain kan, ngambil sepiring, ipai kue ya. Padahal sebenarnya nggak tahu ya, sebenarnya tuh diperhitungkan tuh nggak mahal. Coba aja sekarang ke toko Indo, my event dan ke patung Niro, nasi rendang. Kue ya. Iya, 150. 150 kita kan satu paket. Yang Pak Topek kita kan masih ada kuah, masih ada tian-tian lah. Itu mau kata segala macam gitu, itu kan per paket gitu loh. Untungnya tipis nggak aja? Sebenarnya kalau masakan sih oke aja ya. Oke aja kalau kita bisa ngatasinnya. Bisa. Tapi yang lebih menguntungkan itu di kue. Di kue. Berarti penjualannya, Cek, kalau totalnya gini, Cek, sebelum ke penjualannya jumlah customer yang datang satu hari, Sabtu Minggu berapa, Cek, kira-kira? Satu hari, di siang, sore, malam. Nih, sekali masuk itu buat rent yang pertama itu 60 orang. Kira-kira kita ngitung deh 50 orang dah. 50 orang deh bisa dua kali itu 100 orang. 100 orang itu buat siang, 100 orang jadi pertengahan ya 250 lah. Kira-kira. Total sehari ya 250. Lebih, bisa 300. Pernah nggak nembus 500? Dulu pernah. Sebelum COVID? Sebelum COVID. Itu hanya customer yang datang ke toko kan ya, ke restoran kan. Nah, ya, penjualannya yang kalau misalkan yang pesan luar online lewat Uber gitu. Dulunya dulu dari buat Uber sama Panda nggak begitu banyak ya. Kita waktu itu ada promosi My Isong, jadi Taochan. Oke, pakai paket ya. Beli satu dapat satu. Pakai paket. Song rencana. Song rencana 500. Kita cuma buat promosi 250. Kita jual 1.000 paket kita jual. Itu setengah hari atau satu hari? Enggak, kita kan pokoknya kita budgetnya 1.000 paket kita ke Food Panda ya, ke Food Panda. Jualnya 1.000 paket ke
ya dia yang jualin tiketnya gitu loh. Jadi orang dia kan langsung beli sama dia sama akun 250 dia 250 块. Jadi Itu 250 paketnya buy one get one itu selama COVID ya, Ce? Kita promosi. Itu berjalan selama COVID ya? Kayak penjualan gitu sampai 1000 sehari itu? Enggak, sebelumnya. Sebelumnya ya, Lain sebelumnya, lagi, sorry. kita udah sebelumnya di tempat lama yang di New Pupelo. Oke. Di toko yang dulu. Berarti yang customer yang datang ke offline ke toko langsung itu pesanan online juga banyak gitu ya? Wow. Jadi akhirnya Ya, setelah sekarang udah banyak sekali. iya. Berarti waktu untuk yang dihabiskan untuk mengedukasi masyarakat ya, pasar di Sinco itu emang butuh waktu ya, Ce ya. Pelan-pelan baru bisa menerima ya. Dari mungkin kebersihan ya, mungkin salah satunya, Ce ya. Masih pelan-pelan. Kebersihan, Iya, saya itu lihat bersih. kebersihan penting sekali. Penting Ya, sekali. penting Terus, sekali. jadi jumlahnya kira-kira berapa persen, Ce? Penjualan makanan yang biasa, rendang, kayak apa, yang lainnya, dibandingkan dengan kue nyonya ini, Ce? Kita bisa separuh-separuh ya. 50-50. Tapi andalan utama kan kue nyonya ya, sampai masuk ke Hotel Sheraton ya. Iya. Kita 50-50. Tempat kita sih lebih 50-50 ya. Jadi kue sama ini hampir seimbang. Oke, Cece, nih pertanyaan berikutnya nih. Saya dengar-dengar kan ini Cece akhir tahun rencana masuk mall Ya. yang terbesar di Hsinchu. Ya. Namanya Jichan. Jichan ya. Jadi itu kan gabungan Yuentong, Paiho sama Sogo kan. Sogo, iya. Iya, berarti ini dalam sejarah restoran Indo di Taiwan, kayaknya Pondok Sari yang pertama nanti masuk ke mall, Ce. Iya. Bangga juga sih. Karena kan kita sering lihat kalau jalan-jalan ke mall ya, kita lihat Haisiliao Li, kayak Watson, kayak yang franchise ya, ataupun Xiangtai Tuo, Tai Sichang gitu kan, atau Vietnam lah ya, atau Hokuo gitu kan. Semoga kedepannya bisa nggak Ci lihat kayak hotel bukan restorannya Pondok Sani di beberapa mall mungkin. Ada rencana nggak Ci? Justru itu kan kita coba dulu yang di Jichan, lihat hasilnya kayak gimana. Nah ini kali kita cuma nyonya kue aja yang kita jalankan. Kalau yang masakan belum saya bawa ke sana. Jadi kue-kue nyonya kue. Testing dulu dengan nyonya kue, baru nanti kalau udah oke, lancar, baru ditambah dengan masakan lainnya. Ya, karena di sana sewanya terlalu tinggi. Bisa misalnya saya jual di sana ya enggak, di sini sepaket 280, kalau sampai di sana sih 300 lebih. Enggak 300 lebih enggak ketutup, mahal. Kosnya mahal banget. Boleh tahu nggak Cek berapa sewanya kayak gitu? Enggak, kalau yang ini kali kita ke sana kan dia kan dari tahun kemarin kan nyari kita. Waktu itu dia udah coba 2 minggu kita nggak mau kan. Karena waktu itu kan dia mintanya ya kayak itulah 30 gitu ya. 30%. 30% dari omset bersih. Iya. Kita kan nggak mau. Nah, nggak tolak terus kan. Nah, waktu itu kan di Yentong ya, kita setiap tahun dari Sincumin, potong Sincumin, yang Sincu punya. Nah, kita diundang ke Taiyuanpai, Yentong. Diundang itu free di sana sehari, nggak usah bayar. Nggak usah bayar. Pas kita ke sana kan, pas lihat gitu kan, tempat kita kan pokoknya barangnya Cece tuh diserbu semua. Pasti habis semua, enggak kurang nambah lagi gitu. Boleh tahu Cik, kapan itu Kaimu atau pembukaan? Kalau yang ini dia setiap tahun ada. Kita karena yang ini sistem yang basar yang ini kan dia mengajarin anak-anak imigran ya Sincumin supaya berusaha jadi sulai ya. Oke, buka usaha sendiri ya. Ya, diajarin. Nah, nggak bisa natanya diajarin, ada buka kelasnya. Sebenarnya bagus sekali sih buat kita. Nah, cuman saya sayang kayaknya anak-anak kita yang dari Indo tuh nggak begitu aktif.
Nggak aktif di mana, Ce? Yang Vietnam, nggak aktif, nggak mau masuk. Dia orang semuanya pada kerja. Katanya ribet, padahal kan bagus sekali. Sekolah kita masuk kelas nggak bayar, semua gratis. Diajarin gratis semua. Tapi saya juga bingung sampai sekarang kenapa anak-anak kita nggak mau ikut. Maksudnya orang-orang Indonesia yang di Taiwan, Ce? Ya, nggak mau ikut. Dia orang maunya ya kerja aja di tempat di kesucian, tempat pembersihan lah, apalah, cleaning service kan, maunya begitu. Padahal kan di sini dianjurin kan, dianjurin usaha sendiri, diajarin gimana caranya, penataannya gimana, semua diajarin. Mungkin Ce gini banyak nggak tahu, Ce. Kayak saya sendiri aja, Ce, kayak saya juga baru tahu tuh tahun ini ya, bahwa kalau di umur berapa 40 tahun kalau nggak salah, di bawah 40 itu kita bisa ngajuin Qingnian Chongye Zijin. Jadi bisa ngajuin pinjaman entrepreneur yang masih muda bisa pinjam 1 juta NT. Meskipun saya orang luar negeri bisa pinjam. Saya baru tahu itu juga sih, Ce. Mungkin ya orang Indonesia di Taiwan tuh kurang informasi ginian, Ce. Soalnya dia orang nggak aktif. Soalnya saya tuh kayaknya gimana ya? Saya juga bingung ya. Kadang-kadang saya ketemu sama anak-anak. Saya bilang, saya bingung ya. Ini banyak fasilitas buat kita. Kenapa lu orang kagak mau nongol? Dikasih tahu waktunya pada kagak mau keluar. Banyak konsultasi dan juga kelas-kelas gratis yang dibukakan oleh pemerintah Taiwan setempat. Iya, betul. Dan itu semua gratis? Gratis. Oke. Itu semua gratis. Saya juga bingung. Saya pada tanya, kok lu orang bodoh amat ya? Ini dikasih gratis nggak mau. Oke. C, untuk Pondok Sani nanti planning ke depannya ada rencana untuk franchise nggak, C? Buat sementara masih nggak begitu ya. Kita mungkin tujuannya justru itu, kita kan nyari pabrik ya, nyari tempat yang besar ya, bisa ya khusus produksi gitu ya. Nah ada rencana kayak begitu. Kalau buat buka cabang lagi kayaknya nggak begitu berminat karena anak buah tuh susah nyarinya. Maksudnya Cece kayak chef gitu ada 6 orang nih. 6 orang Cece gimana ngatur yang di dapur? Karena kan saya punya teman nih, orang Taiwan juga buka restoran, terus karena chefnya sama asistennya nggak senang sama bos. Entah karena gaji atau karena apa. Dalam sehari aja langsung kabur, terus restorannya tutup. Iya makanya justru itu. Justru itu karena ya, di dapur saya kan ada 6 orang. Nah kenapa Cici sama anak saya sama yang pintar nggak termasuk? Kalau dadakan 2 orang nggak masuk, kita mesti masuk, kita harus kerja. Jadi tanpa mereka juga nggak datang 1-2 orang itu nggak masalah. Sudah bikin SOP-nya gimana tuh, Ce? Apakah Cice bikin bungkusan bahan udah jadi atau? Nih, kita ada standby, ada orang standby. Misalnya kan kita khusus yang 6 orang. Jadi saya, anak saya, sama yang Om Tincang gitu ya. Nah, ini kan standby. Nah, sekarang nih yang 4 dadakan ya kadang 1 orang gitu ya, nggak masalah sih, kita langsung masuk. Kalau yang ada 2 orang ya udah langsung ya mesti nih segini jam segini udah mesti datang nih, 2 orang nggak ada nih. Jadi mesti standby terus gitu. Apakah 6 orang itu semua punya skill yang sama, Ce, dilatihnya? Di tempat Cici itu sistem kerjanya lain ya, nggak kayak di restoran lain. Jadi semua yang bagian dapur, semua anak buah saya, setiap pekerjaan dia tuh bisa. Kita pakai gilir. Misalnya bagian masak ya masak pot kan. Nah, misalnya dia minggu ini nih masak pot punya nih. Yang satu penggoreng, yang satu penata. Yang satu penata. Ini dia cuma kerjanya cuma 1 minggu. Kita gilir semua. Jadi maksudnya 6 orang tuh semua bisa kerjaan semua hal? Jadi bagian cuci WC juga kegilir, pembersihan. Semua bisa. Okay. Semua bisa. Karena gini, ada satu kekhawatiran ya, kalau misalkan ada investor ataupun misalkan teman-teman di sini yang membuka restoran Indonesia atau restoran apapun, kita nggak bisa masak, Ce. Kita bukan chef. Tapi kita punya modal ataupun punya hati, waktu, dan manajemen. Nah itu gimana, Ce, tipsnya, sarannya agar
kita nggak diatur oleh chef karena kita nggak bisa masak. Iya, makanya justru itu, 如果我们不会煮，我是不建议你们去做。 Kalau nggak bisa masak, jangan buka restoran gitu. 呀，你不懂你不要，因为你一定会被吃死死的，pasti Bakal hancur. dipermainkan sama chefnya. Ya, ya. Dia kalau lagi seneng ya dia ya seru banget kalau dia dapat uangnya banyak ya. Nah, nah, kayak kita di sini 为什么我是叫跟我女儿说你要开可以，你要在厨房，不是我在厨房。为什么？你一定要知道我们的制作的方法，你不是靠别人，现在我要靠我们自己，gitu. Jadi harus bisa, harus ngerti semua. Jadi bungkus, Cici udah bikin SOP bahan makanannya di kayak dibungkus-bungkus, ditimbang berapa Iya. besok untuk menu apa ya. Jadi Iya, ini cara satu-satunya iya. untuk mencegah chefnya tuh nggak sembarangan ya istilahnya Iya, gitu. nggak boleh. Kita semua ditimbang. Satu bungkus berapa. Jadi bahan barang kita tuh misalnya 25 kilo tuh 25 kilo, nggak boleh kurang. Oke. Nah, bumbunya juga kita udah timbang, udah sebungkus. Berarti bumbunya Cici sama anak Cici yang buatin? Ya, di sini kita 13 orang, ada 2 anak deh yang kita bisa percaya, kita kasih sebagian kita kasih ke dia. I see. Jadi nggak boleh satu orang penuh semua. Banyak kejadian di industri makanan ya, Cek ya. Chefnya udah bisa masak nih, udah belajar, udah tahu bahwa restorannya untung. Setelah mungkin 2-3 tahun udah cukup modalnya, dia keluar buka sendiri. Ya, betul. Banyak sekali kejadian seperti ini. Ya, sehingga ini ya. Nah, itu kalau tipsnya gimana, Ci, untuk kita sebagai di manajemen selain mengontrol kita harus bisa setidaknya tahu SOP-nya atau konsep bikin makanannya, masakannya gitu. Gimana sih caranya untuk manajemen bahwa restoran ini bisa jangka waktu panjang? Begini, kita SOP-nya mesti benar-benar dilaksanakan. Nggak boleh kadang-kadang ya udah nggak apa-apa bolehlah, nggak boleh. 1, 2, 2. Nggak boleh sepele. Kan ada kadang-kadang kan cuma bedanya sedikit aja, udah biarin nggak apa-apa, ada lebih dikit malas diambil kan, nggak boleh. Jadi kita harus sesuai apa yang kita ini berdasarkan kita kerja 1, 2, nggak boleh dicampur-campur gitu loh. Jadi benar-benar harus dikerjakan, nggak boleh seenaknya aja. Kayak kita di sini misalnya jam 10 ya datang, semua harus tepat jam 10. Sekali, 2 kali, 3 kali udah out, nggak usah kerja, nggak mau kita. Disiplin ya? Ya, terus sistem kerja kita di restoran ya, dia kan ada bagian A, bagian 1, 2, 3 kan. Nah, kita kan lagi kerja begitu, terus terakhir kan pembersihan segala macam. Kita ada waktu dalam jangka 1 jam mesti kelar. Dia orang mesti kelar semua, jadi kerjasama dia orang. Yang A terlalu sibuk kan, nggak kelar, B udah kelar, bantuin. Jadi semua saling membantu. Berarti ini ada kerjasama tim, komunikasi juga. Kasih bonus nggak, Cek? Ya, kalau misalkan kita dari awal. Kasih bonus nggak atau komisi dari penjualan gitu? Oh enggak, kita sistemnya gini, kita kan setiap hari raya yang besar kita kan kasih angpau 1 bulan ya. Kasih angpau enggak tertentu. Kalau yang angpau kan waktu Imlek. Imlek aja, yes. Nah, kalau misalnya yang lagi Bakcang kan, hari Bakcang kita ya kasih angpau dia orang yang aktif itu kan misalnya satu orang bisa dapat 1.000 2.000 tergantung. Karena dia orang kan ada uang kerajinan. Uang kerajinan ya. Iya. Kalau boleh tahu, Cak, kira-kira kayak full time itu gaji berapa? Kita di sini yang pas awal masuk itu bisa 30. Itu pas masuk. Kalau udah kerja lama bisa ya, sampai naik. Setiap ini bisa naik. Oke. Sekarang ada 1 pegawai yang kerja sama kita dari
ya udah 4 tahun 5 tahun ya. Dia kalau sama lembur segala macam bisa sampai 50 dia. Satu hari kerja berapa jam? 8 jam. 8 jam ya. Makan, minum ditanggung. Minum ditanggung. Ditanggung semua. Dan restoran ditanggung semua. Libur berapa hari? Tapi kita ada budget, ada ini. Pokoknya paket makanannya itu satu paket, nggak termasuk minuman, nggak termasuk minuman ini. Oh, sudah ada kita disiapkan. ada perjanjian gitu loh. 1 bulan kerja berapa hari? Iya, iya. Misalnya paket ini paket. Liburnya berapa hari, Ce? Sebulan? Hari. Maaf, Ce, berapa hari? 8 hari. 8 hari ya. Pasien. Ini liburnya hari Selasa kan ya? Kita setiap liburnya kan setiap Selasa. Jadi 4 hari lagi itu dia yang ngatur sendiri. Dia ada yang maunya hari Sabtu Minggu. Jadi bergilir. Bergilir ya. Nah, Ce gimana mempertahankan budaya suasana ya, jangan maunya yang Sabtu Minggu ya. Dia harus gilir. Oke. Ngerti, Ce. Ce gimana Cece mempertahankan atmosfer atau budaya kerja yang sehat Ce di sana, di restoran? Iya. Kita di sini kan kita ada pakai anak cacat ya. Kita kan ya katanya anak saya di tempat yang dia kan dari dinasnya. Jadi dinas yang paling besar punya kayak Sihan itu ya, dia kan datang kan. Kita. Jadi suruh kita pakai anaknya, anak cacat punya. Jadi kita pakai. Nah, itu 2 anak kita pakai. Awal mulanya kan kita pakai itu anak. Itu gurunya datang mendampingi anaknya sampai sebulan. Jadi sampai bisa ditinggal. Nah, serahin ke kita ya. Kita yang sekarang ngarahin anak buah kita yang lain ngajarin dia. Jadi dia nggak boleh disingkirkan gitu loh. Kok kayak jadi mesti diajarin dia gimana pelan-pelan kasih tahu. Kadang-kadang anaknya kan bandel kan ya, kita ngomel gitu, diomelin gitu. Nah lama-lama ya lumayan lah, udah kerja 2 tahun sih dia orang sekarang, udah bagus sekali. Jadi pengaturannya tuh kita di sini pokoknya patokannya itu semua anak buah, semua kerjaan pasti kegilir. Nggak cuci WC, nggak apa, semua kegilir. Kerjaan. Ya. Oke, teman-teman yang hadir di sini, kita membuka ruang untuk Q&A. Silakan mungkin bisa diketik di chat room, langsung aja ke everyone. Nah, nanti kita akan bacakan dan nanya langsung ke Cisali. Oke, silakan teman-teman bisa ketik dan sembari menunggu teman-teman untuk memikirkan pertanyaan. Mungkin saya juga ada pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak sih kayak di Taiwan itu kan orang Taiwan tuh agak dikit-dikit dia tuh pasti bakal nggak senang dan kau rencana nuntut ya. Kalau misalkan masakannya ada ulat lah, ada yang kayak serangga segala macam, Ce. Pernah nggak sih ketemu gituan, Ce? Cici gimana? Pernah misalnya kita punya brokoli ya. Brokoli kan ada ulatnya. Kalau ada ulat berarti kan kameo menyawa. Nah, dia pas makan begitu, dia kasih tahu kita ya, kita punya nanya, oke, kita ganti 1 pot buat dia. Ganti pot baru. Semua saya ganti baru. Gitu. Udah ganti baru. Nah, kalau dia nggak mau ganti baru, misalnya udah makan, udah hampir habis kan, baru ketahuan kan, ya udah kita free. Kasih free. Jadi kita balikin uangnya. Soalnya dulu pernah sekali kejadian, itu yang makan tuh orang Cina. Dari Cina punya, orang Cina. Dari Cungko punya. Dia satu grup datang. Dia bilang, dia sampai ngomongnya, sampai pokoknya nggak enak didengar gitu. Gua enak. Oh, itu lah. Kayaknya semua keluar, gua diomongin semua. Gitu. Nah, awal mulanya kita kan ya kita segini gitu ya, kita nggak free semua. Nah, terakhir kita patokannya nggak mau pusing. Ya udah, ada apa free. Jadi nggak ada omongan, karena pernah sekali ya pernah sekali kan kita mau ganti.
Dia bilang nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Terus saya suruh anak buah saya, udah potongin kue aja buat dia orang makan. Dan itu pas mau pulang, dia panggil anak buah kita. Dia tanya, "Ni怎么处理?" Jadi gimana handle? Dia 怎么处理? Bingung kan? Kita kan mau gantiin buat dia. Dia nggak usah. Nggak usah. Ya udah kita potongin kue buat dia orang, sorry ya, gini ya. Nah, pas udah kelar dia panggil anak buah kita. Ini 怎么处理刚刚那个事情? Ini pertanyaan ke saya, Ceh. Kalau saya ya, kalau misalnya ganti pot baru dia masih merasa udah nggak usah gitu. Tetap kita harus kasih kue, mungkin hadiah ya, dessert gitu kayak agar. Iya, kita pasti kasih. Kalau saya prinsipnya gini, Cek, kalau bisnis ya atau usaha ya, mending saya rugi, tapi saya nggak kehilangan hubungan. Iya. Saya mending saya pilih rugi, karena menurut saya uang bisa dicari, tapi hubungan customer kalau sudah rusak itu susah dipulihkan. Iya, betul. Ya kan, benar ya, Cek? Kalau saya sih gitu ya. Benar. Saya suka ke Costco, Cek. Costco itu kan kalau misalkan nggak suka ya, balikin gitu kan. Tapi nggak juga hangkuacang ya, nggak berlebihan juga. Kan kalau saya kan beli kayak sampo, sabun, kadang nggak cocok nih. Langsung aja balikin. Costco itu kan nggak nanya alasan kenapa dibalikin. Dia langsung udah, pokoknya kamu nggak puas, balikin. Nggak puas, balikin. Itu juga salah satu kenapa kita banyak. Costco di Taiwan kan sangat banyak ya cabangnya sekarang ya. Sampai dibuka di tiap kota kan. Dan omsetnya juga naik terus kan. Iya. Ya mungkin ke Taiwan ini lebih menjunjung fokusnya tuh ke menekankan kepada kepuasan produk dan jasa atau layanan gitu. Gitu sih. Betul. Emang harus gitu. Justru kita udah itu masih ambil satu paket lagi kasih dia bawa pulang. Oke, Cek, ini ngomong-ngomong ada teman adik-adik yang tanya nih dari Evelyn ya. Hong Iwan nanya dong, Cik Sali, yang kelas dari pemerintah itu cuma Sincumin boleh ikut kah? Makasih sharing inspiratifnya. Maksudnya Sincumin doang boleh ikut atau status yang lain boleh ikut nggak, Cek? Gitu. Status yang lain sebenarnya juga boleh ikut sih. Yang ambil license juga boleh, kayak boleh kok. Tapi kebanyakan kalau dia khusus yang Sincumin punya, kayak kita belajar komputer itu Sincumin, dia khusus Sincumin. Kalau bukan Sincumin dia mesti bayar. Berarti maksud Cici ada yang umum, ada yang khusus. Ya. Makanya kalau anak-anak kita pengen, dia harus aktif, dia masuk ke FI, kan dia ada line. Kita di sini kan ada kan, Sincumin Fu Zhongxin, dia orang ada line-nya. Sincumin apa, Cik? Ada line ya. Sama Fu Zhongxin. Sincumin. Oke. Dia setiap daerah tuh ada, di Taipei juga ada. Kayak nih yang di sini. Berarti bisa di Google search ya, Ci ya. Ini pasti ada ketemu. Kan masuk ke Yingsu, di sana masuk aja. Itu ketahuan bisa. Oke. Nanti mungkin teman kita Evelyn bisa coba cari dulu di Google search, mungkin ada. Oke, yang kedua pertanyaan, Cek. Dari Candy Hosea. Halo, Ci, mau nanya kan Cici specialty-nya kue-kue, maksudnya Cici ahlinya di kue-kue. Jadi apakah yang buat Cici ingin tambah masakan Indonesia yang lain, rendang, nasi goreng, dan lain-lainnya di restorannya, skill set atau manpower, skill set atau jumlah karyawan Cici gimana cari karyawannya gitu, cari orang yang bisa masak. Kita jadi masukin ke ini uang cana, kan ada khusus yang cari kerjaan punya. 104 nggak? 104 ya. Kita bayar. 104 人力银行. Cici ada batasnya nggak umur berapa? Cewek atau cowok? Enggak batasin.
Oke, karyawan Cici semua orang Taiwan ya? Ada orang Taiwan, ada orang Malaysia, ada Hong Kong, ada Oke. Vietnam. Semua diperlakukan sama, yang penting bisa Ya, Mandarin, sama. bisa Ya, kerja. betul. Oke. Jadi apa yang membuat Cici pengen nambah masakan Indonesia yang lainnya, Cik, katanya? Seperti rendang, nasi goreng, ataupun ada laksa ya, Cik? Iya, itu awal mulanya kan emang rencana Cici cuma kayak cafe shop gitu ya. Kita cuma做就是咖啡馆这样子，不要太多餐，因为做餐会很累。Kita tuh berasa tuh capek. Itu awal mulanya kita tuh cuman waktu dulu yang waktu saya di Xiangshan itu sistem toko saya tuh dia pakai bar, ya patai dah. Jadi semua duduknya di patai. Waktu itu kita sistemnya begitu. Nah, udah itu kan banyak teman-teman kan tahu kalau Cici bisa masak. Aku dari Taichung ke sini ngambil kue, lapar nih nggak ada makanan gitu loh. Nah, makanya baru saya jualnya rendang sama ayam goreng dulu sama bakso. Nah, udah itu belakangan datang lagi, saya masak begitu aja. Terus kita nambah lagi, sekarang dia ngomong, sorry, lu jangan ngomong lagi ya, cuma segini. Lu makan yang segini aja, udah nggak bisa nambah lagi. Karena kita nggak ke-handle. Berarti saya bisa simpulkan kepuasan nggak cuma layanan customer, tapi juga layanan rasa makannya juga enak gitu. Dan karena Cici terus menerus meningkatkan kualitas makanan ya. Ya, betul. Oke, Ci, pertanyaan selanjutnya dari Christopher Albert. Halo, Ci, biasanya untuk resep kan rahasia. Jadi ada tips dan trik apa yang dilakukan Cici agar bisa tetap menjaga kualitas makanan dan juga kerahasiaan resep? Oh, sebenarnya itu resep ya. Kita semua bikin itu bisa. Nah, yang harus kita kerjakan SOP-nya harus benar. Perhitungan airnya berapa, gulanya berapa persen, airnya berapa persen, tepungnya berapa persen, totalnya itu 100%. Itu banyak orang tuh nggak. Nah, kalau sistemnya kita tuh nggak bisa. Misalnya just 100%, 100% misalnya airnya berapa, pokoknya totalnya ditotalin itu 100%. Nggak boleh diganti. Berarti melakukan pendataan ya, pendataan ya, timbangan, beratnya. Timbangannya itu harus benar. Kebanyakan anak-anak bikin tuh kira-kira. Orang Indo suka kira-kira, Ceh. Iya, kira-kira. Takai. Itu bisa ngerubah. Soalnya dulu kita juga gitu, akhirnya kan 我们跑去那个食谱研究所去上课，在新北市，在台北新北市那边食谱研究所。saya suruh anak saya kan pengen, udah kamu ke sana aja. Karena saya juga pergi les juga dapat kan. Jadi 100% perhitungannya kita harus dihitung. Bikin kue roti gitu ya. Misalnya roti tawar. Nah, tepungnya segini berapa persen. 100 gram, 50 gram, 20 gram, ini berapa persen, jadinya berapa persen. Totalnya harus 100%. Jadi misalnya kita gulanya kita kurangin. Nah, berarti ada sebagian bahan kamu harus kurangin, sebagian harus ditambah. Jadi kita bilangnya tingkat akurasi ya, Ci ya, ketepatannya itu ya. Iya. Jadi nggak cuma berdasarkan resep, tapi juga harus didata perbandingannya, ya. Dibuat perbandingannya. Oke, persentasenya, Ci. Berarti biar menjaga konsistensi ya, kualitasnya kan sama gitu kan. Kalau McD di seluruh dunia katanya gorengan kentangnya paling enak katanya. Katanya distandarisasi kan, katanya ada timbangannya, ada menitnya, ada detiknya gitu. Emang benar. Emang harus begitu. Oke, Ci, pertanyaan berikutnya, Ci. Cici ini haus nggak, Ci? Mau minum dulu nggak? Barusan tadi minum. Iya, minum air dulu sebentar. Iya, minum dulu. Saya sambil lihat ini. Ada satu teman, Calvin Bratawijaja. Pertanyaan gini, Ce. Halo Cisali, aku mau nanya bagaimana proses perizinan usaha atau bisnis di Taiwan.
Apakah ada peraturan juga untuk usaha kecil menengah yang baru mulai? Ini proses perizinan usaha ya. Iya. Sepertinya ini Tergantung mungkin misalnya lebih ya, kalau misalnya kita nih, kalau buka toko Indo, itu kan banyak toko Indo tuh dia orang meo license, nggak ada license masak. yes. Hanya mesti ambil. Kalau kita ada license. Kalau Cici sama anak saya pergi ambil cung si canda. Kalau biasa restoran Indonesia, cung canda 就好了. Kalau Cici sih ambil si canda. Ambil Itu ada berapa license-nya. license, Cik? Itu ada berapa license, Cik? Saya cuma ambil yang si chan satu license. Yang Cungsan waktu itu saya pikir nggak, saya kan les ya, Iya. nggak perlu. Saya ada satu license yang paling ini yang Sichuan lebih bagus, jadi ke Cungsan juga boleh. Oh, Sichuan lebih bagus bisa ke Chongchan. Jadi kalau punya ada Sichuan lisensi bisa ke Chongchan. Iya, betul bisa ke Oh, Cungsan, bisa ke Sichuan. ini Saya istilahnya kita kan kalau nggak meningkat ke atas, jadi nggak, dia ada tingkatannya 1, 2, 3. yes, yes. Dasarnya aja yang kita ambil license-nya. Oke. Berarti harus dimulai dengan dari lisensi ya. Mungkin perlu lah ya. Berarti harus ambil kelas dulu ujian ya. Iya, Baru ambil. buka Jadi kita restoran. buka toko, jadi penanggung jawab. Nanti kan kenapa harus ada license-nya? Kadang-kadang kita masakan kita kan ada kejadian, ada yang keracunan gitu loh. Iya, Kalau itu gimana kita tuh? ada license kan kita nggak punya license kan kita bisa dituntut. Oh, iya. Jadi ini lisensinya untuk melindungi kita ya Iya. dari tuntutan orang Taiwan dan apa namanya kompensasi ya. Iya, justru itu Ini ada beli insurans nggak sih? Ada nggak sih asuransi ya, gituan? kita beli. Boleh tahu Cik berapa? Apa tuh? Taiwan. Ichian. Hah? Itu berapa lama, Cik? Pokoknya misalnya ada kejadian ya, ada kejadian apa gitu ya, kita beli asuransinya. Kita ngeri juga kan, takut. Iya, ngeri sih kalau apalagi misalkan masakan yang rasanya apa dari negara asing kuliah kan. Iya. Orang kan takut-takut tuh. Iya, makanya justru misalnya orang bilang, makan telepon nih, gue makan ini nih, gue kayaknya mencret gitu. Kita langsung cari, lu jam berapa datang? Berapa lama, Cik? Itu gimana menganalisa, Cik? Maksudnya ini benar karena makanan dari Pondosone atau enggak, Cik? Berapa jam, Cik, selang waktu habis makan mencret? Nih, enggak, dia kan bisa telepon kan, dia bilang, saya jam segini makan di restoran, saya pulang-pulang perut saya nggak enak nih. Terus kita tanya, kamu makan apa? Makan apa? Oke, kita langsung cari, kan ada datanya. Datangnya berapa orang, lu makan apa, terus cuma satu orang aja mencret, yang lain enggak, tuh nggak masalah. Karena kita tuh satu bas kompuannya. Oh, jadi mencretnya patokannya harus semua mencret? Iya, kalau kitanya semua. Nggak boleh satu orang ya? Nggak bisa. Kalau satu orang berarti usus lambungnya puhau, Cik. Iya, itu. Itu masalah fisik tubuhnya sendiri, oke. Iya. Oke, ini menarik sih. Baru tahu saya. Oke, semoga menjawab ya, Calvin. Terus pertanyaan berikutnya Kevin Julianto. Hai, halo Cisali, mau nanya. Untuk memulai usaha baru, tapi dengan status masih pelajar di Taiwan, apakah diperbolehkan atau ada peraturan khusus kah? Boleh kok. Di sini tuh ada anak Malaysia. Dia sekolahnya dia kan di fakultas. Dia buka toko makanan, ya ini Hanan Civan. Orang Malaysia aja pelajar, Hanan Civan restoran. Statusnya pelajar. Saya sih harapin tuh anak-anak teman-teman adik-adik kita yang mau bisnis di sini boleh. Karena kayak yang saya lihat yang orang Malaysia, dia bisnisnya dia jualnya ke orang-orang Taiwan. Dia bukan mempronya ke orang-orang kita. Karena kalau jual buat orang-orang kita tuh rasanya juga lain. Dan keuntungan dikit sih. Susah hidup sih. Bayar uang sewa, gaji. Iya. Enggak, sebenarnya cost-nya itu bisa diperhitungkan. Sebenarnya kayak toko-toko Indo juga bisa cuannya banyak. Tergantung dari orang perhitungannya kayak gimana. Nah, kalau buat jual-jual barang-barang Indo mah nggak bakalan untung.
nggak ada cuan. Barang-barang Indo, produk-produk itu nggak bisa. Cuman sampingan sih ya, pelengkap. Sampingan buat sampingan aja. Kalau mau buka toko Indo, mestinya separuhnya itu lebih banyak ke restoran. Makanya kalau mau buka restoran Indo, itu benar-benar harus ngerti, bisa masak, baru boleh. Jangan harapin Pak koki dari Indo. Pasti hancur, pasti berantakan. Ya menurut saya ya, pengalaman saya di sini ya. Ci, ada pepatah mengatakan gini, Ci, kamu harus ketika lu investasi, lu harus tahu industri apa yang lu investasi. Ya. Iya, mungkin itu apa? Oke, Ci, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semoga menjawab ya, Kevin. Oke, ini dari Ken de Hosea. Halo lagi, Ci. Menurut saya ide untuk membantu orang cacat dengan hire mereka di restoran itu ide yang bagus dan mulia sekali, Ci. Apakah ada sinte yang bikin senang, worthwhile, atau kekhawatiran sendiri, atau cara pandang orang lain tentang ini gimana gitu? Justru itu orang Taiwan itu hatinya mulia. Ya, hatinya mulia. Karena dia lihat kita pakai anak-anak cacat si Han-e, akhirnya kita kan dikasih piagam. Kita dikasih piagam sama dia. Ya kita taruh di tempat kas kita. Dia orang kan ngeliat. Terus kadang-kadang yang si Han-e itu kita kan ngajarin dia ngomong. Dia kadang-kadang ngomongnya terlalu polos gitu ya. Polos kan. Ada yang komplain kan, itu anak kenapa sih gini-gini? Oh sorry ya, maaf karena dia ini si Han-e. Kita minta maaf nih sama dia. Kita yang langsung hadapin itu orang. Nah, udah itu ini si Han-e, kita cari anaknya, kita asuh, kita kasih tahu nih, mestinya ngomongnya gini ya, nggak boleh begitu, caranya bukan begitu. Iya. Nah, terus kita selalu ajarin tipuci itu di mulut. Selalu misalnya ada kesalahan apa, jangan ngomong apa dulu, tipuci dulu, minta maaf dulu. Jadi anak-anak kita semua ngajarin begitu. Misalnya dia ada pengaduan apa, kita minta maaf dulu, baru kita atasin yang lain gitu. Nah kayak si Han-e itu sebenarnya ya, kita justru itu kayak kemarin saya juga ngomong sama gurunya, ada anak nggak yang bisa handle di gas punya, yang buat masak gitu ya. Bisa kita kasih dia kerjaan, kalau ada boleh kita minta sama dia. Tapi apakah orang yang mungkin disability itu gajinya lebih rendah dibanding? Sama, kita sih sama, nggak ada perbedaan. Ci, boleh tanya kenapa, Ci? Kalau kita biasanya kalau pikiran secara logis ya, kita bakalan hire yang orang fisiknya yang normal, yang sehat gitu, Ci. Kita nggak akan kepikiran untuk hire yang cancang gituan. Maksudnya apa yang membuat Cici maksudnya pengen meng-hire mereka? Apakah karena sehui kongsian de jalan atau gimana? Karena kita berasa ya, kalau misalnya kita nggak kasih dia orang kerjaan, kasihan siapa yang kasih? Itu sebenarnya dia orang tuh kita bisa ngajarin dia tuh bisa melakukan. Cuman awalnya itu agak susah. Tetapi kalau dia udah lancar, udah gampang, dia udah tahu, karena kerjaannya kan itu aja. Cuci piring kan, ngepel, terus ngangkat ini, nganterin makanan. Nah, terus kalau yang bisa suruh dia cesain menu-menu kita latih sampai bisa, sampai dilatih sampai bisa, terus kita jadi tamu, dia yang cerita nih sama kita, nih cesain semua menunya apa-apa, satu-satu kita latih dia orang sampai fasih. Berarti mereka lebih loyal ya kalau sudah kuasai, mereka merasa nyaman. Kedepannya lebih loyal kan. Jadi tingkat untuk maksudnya untuk berhenti itu kan lebih rendah ya dibandingkan yang lain. Iya, justru misalnya kayak sekarang yang satu itu kan dia kemarin nanya kita, kok saya nggak dikasih kerja seharian sih, cuma setengah hari. Dia minta maunya sehari. Oke. Justru itu kita kalau misalnya kita tujuannya kayak begitu kan orang lain bisa ngelihat ya, bisa ngelihat. Terus dari pihak si Han-e sana, dia orang tuh umumin juga di tempat dia orang, toko apa, toko yang mana dia orang ada pakai si Han-e gitu. Tapi kebanyakan yang
biasa pakai itu semuanya yang sekolahnya yang di sosial ya, 基本上比较有爱心，bisa ngatasin. Mantap, Cik. Kita belajar sangat banyak di sore hari ini. Terima kasih, Cik, untuk waktunya dan tipsnya, ilmunya, Cik. Semuanya lah kita belajar banyak. Dan teman-teman terima kasih ya, karena waktu kita udah melebihi batas waktu. Saya minta maaf juga teman-teman, tapi saya percaya teman-teman pasti mendapatkan banyak insight yang baru. Mungkin selanjutnya, terima kasih ya, saya mewakili YIPA dan semua teman-teman hadir di sini. Kita berterima kasih kepada Cisali Michelle yang sudah bersedia hadir menjadi mentor kita. Dan mungkin waktu berikutnya, teman-teman nanti kalau ada waktu ke Sincu, wajib mampir ya. Bisa ngobrol-ngobrol sama Cisali gitu kan. Nanti Cik kalau buka cabang Taipei, Cik, kita pasti datang, Cik. Terus kita foto ya, kita foto bareng ya. Mungkin boleh minta teman kita. Dan teman-teman mungkin boleh dibuka videonya semuanya. Kita mau foto bersama. Tadi sudah ada beberapa teman kita sudah leave group. Ya. Ya, tolong dibuka semua videonya teman-teman. Ya. Silakan, mungkin saya silakan ke Robi. Oke, dibuka ya kameranya. Oke, 1, 2. Oke. Oke, 1, 2. Udah ya? Ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya punya quote sebelum untuk acara ini. Your only limit is you. Jadi yang membatasi kita adalah diri kita sendiri. Saya percaya Cisali Michelle adalah salah satu teman dan juga mentor kita yang berhasil menerobos ke pasar Taiwan dan mungkin kedepannya juga mau masuk ke mall juga. Dan teman-teman, ini nggak ada yang mustahil selama kita punya hati, kita mau belajar, kita mau mengembangkan. Dan ketemu sampai ketemu lagi di event YIPA yang berikutnya. Stay tune terus di YIPA di Instagram yipa.tw. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan saya mewakili YIPA dan sampai jumpa. Bye bye. Bye bye.